Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Injil yang berbeda, Yudas dan Barnabas. Saudara, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Sebab dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Allah telah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa salah pesan-pesan Tuhan kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan atau naskah aslinya. Nah, Alkitab telah dikanonkan. Ada 66 kitab yang diyakini sebagai firman Allah. Sedangkan kitab-kitab yang mungkin ditulis sejaman atau hampir sejaman dengan itu, kita tidak akui sebagai firman Allah. Hanya 66 yang kita terima. 39 perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Memang di samping Alkitab ada tulisan-tulisan kuno, terutama abad 1, abad 2, dan seterusnya yang berkaitan dengan praktek kekristenan atau praktek bidat Kristen, sekte atau ajaran yang menyimpang dari kekristenan yang ditulis setelah zaman rasul-rasul. Ini sering kali disebut sebagai apokrifa yang tidak diakui sebagai firman Tuhan karena banyak kesalahan di dalamnya dan banyak pula yang ditulis oleh orang yang mengatasnamakan orang lain. Tujuannya supaya banyak dibaca oleh orang. Tulisannya pun bersifat mistis dan gnostik yang merupakan ciri khas daripada bidat atau ajaran sesat. Contohnya, Injil Thomas itu bukan ditulis oleh Rasul Thomas. Kita tidak tahu siapa penulisnya. Tapi kalau misalnya nih namanya si penulis itu Tukijem, lalu kita baca Injil Tukijem, kan gak ada orang yang mau baca. Maka supaya lebih keren disebut sebagai salah satu murid Yesus, Injil Thomas. Padahal bukan Thomas yang menulisnya. Nah, hari ini kita akan membahas ada dua penemuan buku kuno yang ternyata isinya bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dan kita tidak bisa mengkategorikannya sebagai firman Allah karena merupakan ajaran dari sekte Kristen atau yang justru bertentangan dengan iman Kristen. Yang pertama yang saya mau bahas adalah Injil Yudas. Naskah Injil Yudas dalam bahasa Koptik ditemukan di Al-Minya di Mesir sekitar tahun 1970-an. Setelah sekitar 1700 tahun berada di padang pasir dalam bentuk manuskrip papirus yang dijilid dengan kulit. Menurut penelitian radiokarbon, ternyata Injil Yudas ini ditulis antara tahun 220 sampai 340 Masehi atau 200 sampai 300 tahun setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus. Memang tidak diketahui dengan pasti kapan manuskrip asli dari Injil Yudas ini yang berbahasa Yunani mulai ditulis. Tapi yang jelas dari waktu penulisannya, hampir dapat dipastikan bahwa pengarang Injil Yudas bukanlah Yudas Iskariot. Kita tidak tahu siapa dia, tetapi dia mencatut nama Yudas Iskariot supaya orang-orang membaca bukunya yang ternyata berisi ajaran sesat. Nah, isi dan ajaran dalam Injil Yudas mencakup beberapa hal. Kitab ini adalah kitab yang syarat dengan ajaran gnostik. Kata gnostik berasal dari kata Yunani gnosis atau pengetahuan. Yaitu ajaran mistik yang berkembang sekitar abad 2 sampai 3 Masehi di sekitar Palestina. Yang menyatakan bahwa mereka mengetahui rahasia ilahi yang tidak diketahui oleh sembarang orang, termasuk orang Kristen biasa. Dan ternyata ajaran rahasia ilahi itu bisa membawa orang pada keselamatan. Yang pertama, ketika membahas ajaran tentang Allah dan dunia, tulisan ini mencatat bahwa dunia ini bukan diciptakan oleh Allah, tapi oleh demiurgos,
Yang dimaksudkan dengan demiurgos adalah dewa yang lebih rendah daripada Allah. Yang disamakan dengan El, yaitu Allah di dalam perjanjian lama, yang sebetulnya tidak boleh dipuja karena dia bukan Allah yang tertinggi. Malah seharusnya dihindari agar kita bisa membebaskan jiwa yang terkurung dalam tubuh ini dan kembali ke alam ilahi, bertemu dengan Allah yang benar. Pembantu daripada El ini bernama Saklas, artinya bodoh. Dan Saklas inilah yang dikatakan sebagai pencipta umat manusia. Jadi manusia menurut Injil Yudas diciptakan oleh si bodoh, Saklas. Pembantunya El atau Allahnya yang juga dicatat di dalam Alkitab. Jelas kita tidak terima pandangan ini. Yang kedua, ajaran tentang pribadi Kristus. Yesus datang ke dunia dengan tubuh maya, tubuh semu. Artinya bukan tubuh beneran terdiri dari darah dan daging. Kelihatannya punya tubuh, tapi waktu diraba gak ada apa-apa. Seperti hologram gitu, saudara. Sehingga tidak bisa merasa sakit. Waktu Yesus disalib, pakunya itu tidak sungguh-sungguh membuat dia nyeri. Dia acting saja seakan-akan sakit. Kristus juga dianggap bukan putra Allah perjanjian lama, tapi salah satu aeon atau dewa yang datang dari alam atas sana. Yang ketiga, ajaran tentang keselamatan. Injil Yudas menekankan pentingnya gnosis atau pengetahuan mistik, rahasia, gaib yang membawa orang pada keselamatan. Tapi bukan karena iman kepada Kristus. Jelas ini bertentangan dengan Injil yang kanonikal, yang diakui sebagai firman Tuhan, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kristus menurut Injil Yudas hanyalah guru pembimbing yang menyadarkan bahwa percikan api ilahi atau roh manusia itu terkurung dalam tubuhnya yang harus dibebaskan. Yang keempat, ajaran tentang pribadi Yudas Iskariot. Menurut Injil Yudas, Yudas adalah satu-satunya murid yang diberi pewahyuan rahasia tentang siapa sesungguhnya Yesus. Karena dia satu-satunya dari ke-12 murid yang memiliki percikan api ilahi. Para murid Yesus lainnya justru tidak mengerti Injil yang benar. Murid-murid lain menyembah Allah perjanjian lama, bukan Allah yang benar. Dan karenanya mereka tiada lain adalah para pelayan kesesatan. Maka Yesus meminta agar Yudas Iskariot membantu Yesus untuk membebaskan dirinya dari tubuhnya yang fana. Maka kemudian Yudas menolong Yesus supaya Yesus bisa keluar dari tubuhnya kembali kepada alam atas dengan cara mengkhianati Yesus. Dia menyerahkan Yesus justru sebagai wujud ketaatannya kepada perintah Yesus. Dan bukan sebagai pengkhianatan. Jadi Yudas sebetulnya adalah pahlawan yang disalah mengerti oleh orang yang lain. Saudara-saudara, jelas ajarannya aneh dan membingungkan. Karena memang bukan Yudas Iskariot yang menulis. Dia kan mati bunuh diri tanpa sempat menulis sesuatu. Injil Yudas ini ditulis oleh penganut bidat Kristen dengan mencatut nama murid Yesus dalam rangka menarik orang untuk mempercayai keyakinan gnostik yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Pada tahun 180, Irenaeus, salah satu bapak gereja yaitu pemimpin Kristen yang dihormati setelah para rasul meninggal, menyatakan bahwa pengarang Injil Yudas adalah kaum Kainit yang mengidolakan figur terkenal jahat di dalam Alkitab, termasuk Kain, Esau, Korah, orang-orang Sodom, dan juga Yudas Iskariot. Mengapa mereka dianggap pahlawan? Karena mereka percaya bahwa Allah perjanjian lama, El, bukan Allah yang benar, yang harus disembah. Sehingga segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah perjanjian lama, El, justru mereka tentang. Dan segala sesuatu yang dilarang justru mereka anjurkan. Dengan pandangan yang terbalik ini tidak heran bila mereka menganggap orang yang dinyatakan sebagai musuh Yesus, dalam hal ini Yudas Iskariot, sebagai sekutunya yang paling besar. Dalam hal ini kita harus mengingat teguran Paulus agar kita tidak percaya pada Injil lain seperti yang telah diberitakan kepada kita.
Saudara, jadi kita tidak perlu percaya kepada Injil Yudas karena isinya aneh, membingungkan, dan sangat tidak cocok dengan ajaran Alkitab. Nah, yang kedua yang mungkin lebih populer di Indonesia adalah Injil Barnabas. Injil Barnabas adalah tulisan tentang kehidupan Yesus yang katanya ditulis oleh Barnabas. Dua naskah tertua ditulis dalam bahasa Italia pada abad 16, berisi 222 pasal. Biasanya saudara kalau Injil yang lain kan cuma 20 pasal gitu ya. Ini 200 lebih pasalnya. Dan bahasa Spanyol abad 18. Injil Barnabas berbeda dengan Apokrifa, yaitu surat Barnabas yang ditulis pada abad kedua. Surat Barnabas pun bukan ditulis oleh Barnabas yang adalah teman seperjalanan Paulus. Tidak, ada orang yang mencatut namanya pada abad kedua yang menulis surat Barnabas atau kisah Barnabas. Kalau ini lebih mudah lagi penulisannya, saudara. Karena pengantar pada naskah berbahasa Spanyol menyebutkan bahwa penterjemahnya seorang Muslim yang bernama Mustafa de Aranda dari salinan versi Italia yang dicuri oleh Fra Marino dari perpustakaan Sixtus V. Namun bukannya mustahil bila Fra Marino ini adalah seorang Katolik yang beralih menjadi Islam dan mengganti namanya menjadi Mustafa de Aranda lalu menulis Injil Barnabas ini. Kemungkinan besar Injil Barnabas ini ditulis setelah munculnya Islam sekitar abad ke-7. Karena Injil Barnabas ini sangat berbau Islam. Misalnya menyebutkan bahwa Abraham mengorbankan anaknya Ismail dan bukan Ishak di pasal 44. Anjing lebih baik daripada orang yang tidak bersunat, pasal 22. Kemudian kalimat syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah itu ditulis katanya pada kedua kuku ibu jari tangan Adam. Setelah kalimat syahadat itu dilihatnya tertulis di angkasa. Itu dicatat di pasal 39. Pasal yang lain 48, 98, 222 menyebutkan Yesus bukan anak Allah. Lalu Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel saja. Sedangkan amanat Muhammad untuk segala bangsa. Pasal 82. Yang disalib adalah Yudas Iskariot yang wajahnya berubah menjadi wajah Yesus. Sedangkan Yesus diangkat ke sorga. Pasal 215 dan 218. Nah, inilah yang paling sering dituduhkan kepada orang Kristen bahwa Injil yang kita miliki sekarang sudah dipalsukan. Injil yang benar adalah Injil Barnabas ini. Nah, jelas ini tidak masuk akal, saudara sekalian. Ya. Karena para saksi mata pada waktu itu melihat bahwa Yesus benar-benar disalibkan, mati, tapi kemudian dia bangkit, menampakkan diri selama 40 hari, lalu naik ke sorga. Jadi saksi mata jelas bisa memberikan keterangan yang lebih valid daripada orang yang menulisnya sekian abad kemudian. Injil Barnabas tidak mungkin ditulis oleh Barnabas, teman sepelayanan Paulus. Tapi ditulis setelah zaman Muhammad yang wafat tahun 632. Karena dalam pasal 44 ada ungkapan Yesus. Ya Muhammad, semoga Allah bersertamu dan menjadikan aku layak untuk membuka tali kasutmu. Ini membuat Yesus semacam Yohanes Pembaptis yang memaklumkan kedatangan Sang Mesias. Karena itu Yohanes Pembaptis tidak pernah disebut-sebut dalam Injil Barnabas. Berikutnya, menurut Injil Barnabas, Yesus menyangkal bahwa dialah Sang Mesias, pasal 43. Bahkan di pasal 97 dikatakan bahwa Yesus menunjuk bahwa Muhammadlah Sang Mesias itu. Saudara, jadi pandangan-pandangan ini sangat berbeda dengan Injil kanonikal yang kita percaya sebagai firman Allah. Lagi pula di dalam Injil Barnabas ada berbagai kekeliruan. Sehingga kita tidak bisa menerima Alkitab itu ada kekeliruannya. Alkitab itu mestinya tidak keliru. Jadi kalau ada kekeliruan itu pasti bukan firman Tuhan. Injil Barnabas bukan Alkitab. Apa saja kekeliruannya? Misalnya yang pertama, Barnabas dikatakan adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Pasal 14 ayat 100. Bahkan seorang murid yang dengannya Yesus mengadakan percakapan khusus. Pasal 112 ayat 221.
Padahal Injil kanonik, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak mencatat hal itu. Bahkan nama Barnabas baru dikenal setelah kebangkitan Yesus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 36 dan selanjutnya. Dan saudara yang baca Alkitab mestinya ngerti bahwa Barnabas itu bukan salah satu dari 12 murid Yesus. Barnabas itu adalah teman seperjalanan daripada Rasul Paulus. Tidak bersama-sama dengan 12 murid Yesus, bukan murid Yesus. Bagaimana mungkin jika ini Injil asli bisa membuat kesalahan yang sangat fatal yang menggolongkan Barnabas sebagai murid Yesus, padahal bukan. Yang kedua, Injil Barnabas menyebut Yesus adalah Kristus. Tapi dalam pasal 96 dicatat Yesus berkata bahwa dia bukan Mesias. Nah, rupanya pengarang Injil Barnabas ini tidak tahu bahwa kata Kristus dalam bahasa Yunani adalah terjemahan yang berasal dari bahasa Ibrani atau Aram, Mesias. Yang artinya sama, yaitu yang diurapi. Jadi begini, Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani, artinya sama yang diurapi. Kalau bahasa Arabnya Al-Masih, Isa Al-Masih. Itu kan pengertiannya sama, hanya bahasanya berbeda. Jadi aneh kalau dibilang Yesus adalah Kristus, tapi Yesus bukan Mesias. Yang ketiga, menurut pasal 3, Yesus dilahirkan pada waktu Pilatus memerintah atas Yudea. Padahal Pilatus menjadi gubernur pada tahun 26 atau 27 Masehi. Ketika Yesus berusia sekitar 30 tahun. Jadi bukan pada waktu Yesus lahir, saudara. Jadi data sejarahnya juga salah. Yang keempat, dalam pasal 20 dan 21 diceritakan bahwa Yesus berlayar menyeberangi Laut Galilea ke Nazaret. Padahal Nazaret itu berada di darat, nggak ada laut, nggak ada sungainya. Dari mana dia bisa menyeberangi Laut Galilea? Saudara, dan dikatakan dari situ dia naik ke Kapernaum. Padahal Kapernaum itu berada di tepi danau, lebih rendah daripada Nazaret. Kalau ditulis dia pergi ke Kapernaum lalu kemudian naik ke Nazaret baru betul. Ini terbalik. Secara geografis juga penulisnya tidak tahu lokasi Nazaret dan Kapernaum dengan benar. Sehingga membuat kesalahan yang sangat fatal. Yang kelima, dituliskan pada pasal 40 bahwa Adam dan Hawa makan buah apel sehingga dia berdosa. Menurut Alkitab, dia berdosa karena makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukan buah apel. Hati-hati yang suka apel ya. Jangan sampai saudara berdosa. Karena Adam katanya makan buah apel. Jelas ini tidak benar. Kesalahan yang lain dalam pasal 91 dikatakan bahwa di wilayah Yudea ada 600.000 tentara Roma. Hal ini mustahil sebab di seluruh daerah jajaran Romawi jumlah tentaranya tidak melebihi 300.000 orang. Bagaimana mungkin di Palestina saja, di Yudea saja ada 600.000 orang. Dengan demikian kita menolak Injil Barnabas sebagai Injil kanonik atau firman Allah. Rasul Paulus pernah berkata, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 9. Saudara, kita tidak mau menjadi orang yang terkutuk dengan menerima Injil yang berbeda, Injil yang lain daripada Injil yang telah diberitakan kepada kita, ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab itulah satu-satunya firman Allah yang benar. Jadikanlah Alkitab sebagai penuntun untuk mengenal Allah yang kekal dan memiliki keberhasilan di dalam hidup. Tetapi Injil yang lain, Injil yang berbeda, jangan kita percayai, kita harus tolak karena firman Allah tidak mungkin salah. Kalau ajaran-ajarannya banyak yang salah, membingungkan, tentu itu bukan Alkitab. Ini doa saya supaya saudara makin hari makin dewasa secara rohani, sehingga kita juga bisa menggunakan akal budi kita untuk melihat apakah ini benar firman Allah atau bukan. Dan dorongan saya, bacalah Alkitab setiap hari supaya saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu.
supaya kami juga dibuka wawasannya. Karena ternyata ada tulisan-tulisan kuno yang sangat berbeda dengan ajaran Injil, ajaran Alkitab, yang ternyata adalah tulisan-tulisan yang berasal dari sekte-sekte, bidat-bidat Kristen, yang jelas bertentangan dengan kebenaran. Biarlah kami menjadi orang yang pegang kebenaran, bukan memegang dongeng atau kebohongan, kepalsuan. Dan kami percaya Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menuntun kami pada seluruh kebenaran. Jadikan kami orang Kristen yang matang, dewasa, sehingga kami juga bisa menggunakan pengertian kami untuk melihat apakah ini benar ataukah tidak benar. Dan biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami pada jalan yang benar. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.